Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas fungsi kuadrat. Ya. Nah, ingat bahwa sebelum masuk ke fungsi kuadrat kita harus tahu dulu apa sih itu fungsi, ya. Kita harus jelaskan dulu apa sih itu fungsi. Nah, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B ialah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota di himpunan A, di himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya. Nah, ini kuncinya ada di sini. Tepat satu anggota. Artinya bahwa jika himpunan A memiliki 3 anggota, berarti semuanya harus memiliki pasangan di B. Semuanya harus memiliki pasangan di B. Itu kunci pertama. Kemudian harus hanya satu pasangan. Seperti ini. Saya berikan sebuah contoh yang dikatakan sebagai suatu fungsi. Misalkan himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Kemudian terdapat himpunan B yaitu 4, 5, 6. Nah, dikatakan fungsi itu seperti ini. 1 ke 4, 2 ke 5, kemudian 3 ke 6. Semuanya memiliki pasangan, tepat 1. Jadi 1 punya pasangan 4, 2 punya pasangan 5, 3 mempunyai pasangan 6. Ini dinamakan sebagai fungsi. Ya. Selain itu boleh juga yang lain. Kita gambar seperti ini. Nah, misal ini himpunan A, kemudian ini ada himpunan B. Himpunan A misalkan 1, 2, 3. Kemudian himpunan B itu adalah 2, 4. Ini 1 ke 2. Kemudian 2 ke 4. 3 juga ke 4. Ini juga fungsi. Kenapa? Karena himpunan A tepat punya satu pasangan di B. 1 pasangannya 2. 2 pasangannya 4. 3 juga pasangannya 4. Maka ini juga dinyatakan sebagai fungsi. Terus yang bagaimana yang bukan fungsi? Nah, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Misal ada sebuah himpunan A, kemudian ada himpunan B. Himpunan A misalkan 1, 2, 3. Himpunan B itu 4, 5, 6, 7. 1 pasangannya 4. Kemudian 2 pasangannya 5. Selain 5, 2 juga punya pasangan ke 6. Kemudian 3 ke 7. Nah, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Karena ada 2 nih. Ada 2 yang memiliki pasangan di B, 2 pasangan, sementara permintaannya tepat hanya 1. Selanjutnya, sebelum itu kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya. Bentuk umum fungsi kuadrat.
Ya. Nah, ingat bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ciri khasnya itu ya ini. Kenapa dikatakan fungsi kuadrat? Karena memuat x atau variabelnya berpangkat 2. Ya, domain di sini yang akan kita gunakan itu adalah nilai x-nya. Ya, atau daerah asal. Oke. Kemudian daerah hasilnya itu adalah fx-nya atau y-nya. Itu yang disebut sebagai range-nya, oke? Atau hasilnya. Nah, di sini terdapat beberapa ciri khas. Terdapat berbagai ciri khusus. Ya, yang pertama, memotong sumbu x. Ya, ingat bahwa kalau memotong sumbu x itu artinya y sama dengan 0 karena dia memotong sumbu x. Oke. Memotong sumbu x itu artinya y sama dengan 0. Nah, kemudian selain itu dia memotong sumbu x itu di satu titik atau dua titik. Jadi ketika memotong sumbu x itu artinya y sama dengan 0 serta memotong sumbu x di satu titik atau dua titik. Nah, kalau di satu titik itu maksudnya adalah disinggung atau menyinggung sumbu x. Ya. Kemudian yang kedua itu memotong sumbu y. Artinya x itu sama dengan 0. Selain itu, kita peroleh titik yang kita peroleh itu adalah 0, c. Kenapa 0, c? Kan x-nya 0. Kalau kita ganti 0, maka kita peroleh y-nya adalah c. Kan x, y. Oke? Sehingga titik yang kita peroleh adalah 0, c. Oke? Nah, selanjutnya kita buat ciri khasnya. Ciri khusus dari fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, kurvanya atau grafik, ya, kurva atau grafiknya selalu berbentuk parabola. Maksudnya adalah jika kita gambarkan ke dalam bentuk kurva atau grafik kartesius, ada dua. Yang pertama itu terbuka ke atas. Grafiknya akan seperti ini untuk yang terbuka ke atas. Seperti ini, dan ini. Nah, tadi kan dikatakan memotong sumbu x di dua titik. Inilah yang dimaksud dengan memotong sumbu x di dua titik. Kemudian memotong sumbu x di satu titik atau menyinggung sumbu x. Kemudian yang terakhir dia tidak memotong maupun menyinggung sumbu x. Ya. Nah, untuk grafik ini selain itu ciri khas dari grafik
A-nya selalu berbentuk parabola, kemudian terbuka ke atas sini seperti ini, itu adalah A-nya itu selalu lebih dari 0. Nah, ingat bahwa fungsi kuadratnya tadi berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, artinya kalau A-nya itu positif, maka pasti kurvanya terbuka ke atas. Oke? Selain itu, jika memotong sumbu X di 2 titik, diskriminannya itu juga lebih dari 0. Ya, ingat rumus diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Oke. Kemudian yang kedua, jika menyinggung sumbu X, itu artinya adalah A lebih dari 0, diskriminan itu sama dengan 0. Oke, makanya hanya menyinggung karena diskriminannya sama dengan 0. Bagaimana jika tidak menyentuh sumbu X? Nah, artinya perbedaannya berarti diskriminannya kurang dari 0. A-nya lebih dari 0. Nah, inilah yang biasa dikatakan sebagai definite. Ya, definite positif. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 0. Oke? Bagaimana jika A-nya kurang dari 0? Sama seperti sebelumnya. Jadi, jika A-nya kurang dari 0, maka pasti kurvanya terbuka ke bawah. Kalau tadi A-nya lebih dari 0, itu terbuka ke atas, maka ketika A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Ya, ini fx ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi ketika kurva terbuka ke bawah, maka A itu kurang dari 0. Ingat tadi, kalau memotong sumbu X di 2 titik, itu artinya diskriminan lebih dari 0. Kemudian ketika memotong di 1 titik atau menyinggung sumbu X, itu artinya diskriminan sama dengan 0. Kemudian yang tidak menyinggung sama sekali ataupun tidak memotong, itu berarti diskriminan kurang dari 0. Nah, yang inilah yang biasa juga kita katakan sebagai definite negatif. Ya. Artinya kalau gini, kalau memotong sumbu X di 2 titik, ini sama saja dengan mempunyai 2 akar real yang berbeda. Mempunyai 2 akar real yang berbeda. Sementara kalau memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X, ini artinya hanya mempunyai 1 akar real atau mempunyai akar real yang sama akar-akarnya. Sementara ini berarti tidak mempunyai akar real. Oke? Kemudian untuk selanjutnya, titik ujungnya ini tempatnya kembali setelah sampai di puncak, turun lagi, ini dinamakan dengan titik stasioner atau kadang pula dikatakan sebagai titik puncak. Jadi ketika dia berada di paling atas, ini yang di paling atas ya, ini dinamakan dengan titik maksimum. Oke, titik maksimum. Sementara ketika tadi kurvanya terbuka ke bawah, ya, terbuka ke bawah seperti yang tadi, seperti ini. Oke. Nah, ini titik ini dinamakan dengan titik puncak minimum. Oke. Ini dinamakan dengan titik puncak minimum. Ya. Kemudian
Yang warna merah ini dinamakan sebagai sumbu simetris. Apa itu sumbu simetris? Sumbu simetris adalah sumbu yang membagi kurvanya menjadi sama. Jadi jarak dari sini ke titik sampai di ujung sini pada kurva itu harus sama. Oke. Selain itu, jadi kalau kita buat seperti ini, jaraknya ini ke sini, serta ini juga harus ke sini, itu juga jaraknya harus sama. Jadi inilah yang dinamakan dengan sumbu simetris. Nah, sumbu simetris itu selalu berada pada titik puncak atau titik stasioner, mau titik maksimum maupun titik minimum. Nah, rumus umum dari sumbu simetri itu adalah nilai dari X-nya, ya kan? Ini kan nilai X. Nah, nilai X itu adalah ini, biasa sumbu simetri itu biasa dikatakan sebagai XE, ya. Itu kita nyatakan sebagai min B per 2A. Sementara nilai Y-nya, ini nilai Y-nya kalau kita arsirkan ini ada nilai Y sebenarnya ya. Nah, nilai Y-nya ini, nilai Y-nya itu bisa dinyatakan sebagai negatif D per 4A. Jadi titik puncaknya itu bisa kita rumuskan dengan rumus XE, ya, atau sumbu simetrinya, YE atau nilai Y pada puncak. Jadi rumusnya adalah negatif B per 2A dan negatif D per 4A. Oke. Saya berikan sebuah contoh seperti ini. Jika parabola f(x) sama dengan x kuadrat kurang bx ditambah 7. Puncaknya mempunyai apsis 4. Maka titik koordinat puncaknya ialah. Jadi untuk bentuk soal yang seperti ini yang berhubungan dengan puncak dan apsis, ingat apsis itu artinya adalah nilai dari X-nya atau nilai XE-nya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini kita tidak terlalu sulit, jadi kita tinggal hanya perlu ingat bahwa rumus dari XE dan YE-nya itu tadi adalah min B per 2A, negatif D per 4A. Kita mulai dari min B-nya dulu, karena ini yang diketahui nilai X-nya. Ya kan? Jadi, min B, kita tinggal lihat. Ini kan B, ya kan? Min B berarti negatif B per 2A. Berarti A-nya adalah 1. 2 kali 1. Itu sama dengan apsisnya 4. Ya kan? Maka kita peroleh negatif dari negatif B ini jadi positif ya, karena rumusnya negatif. Nah, koefisien sini ada negatif B. Berarti kita peroleh B sama dengan 8. Oke. Nah, setelah kita dapat nilai B-nya, berarti sekarang kita tinggal mencari nilai XE-nya atau nilai YE-nya atau nilai Y puncak. Ingat rumusnya itu adalah negatif D per 4A. D itu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ya, jadi kita mulai.
Maka YE itu sama dengan negatif dari B kuadrat. Berarti 8 pangkat 2. 64 dikurang 4 kali 1 kali 7 per 4 kali 1. Maka kita peroleh negatif 64 dikurang 28 bagi dengan 4. Maka kita peroleh nilai Y puncaknya adalah negatif 9. Nah, jadi karena yang ditanya adalah titik koordinat puncaknya, berarti XE, YE itu sama dengan 4, negatif 9. Nah, inilah nilai dari titik puncaknya. Ya. Nah, sekarang kita bahas contoh kedua. Misal ini, grafik fungsi X kuadrat dikurang 4X ditambah A tidak memotong sumbu X di 2 titik jika. Nah, ingat bahwa tadi kalau memotong sumbu X di 2 titik kan itu artinya diskriminan. Ya, kalau memotong sumbu X di 2 titik itu kan artinya adalah diskriminan lebih dari 0. Ya kan? Sementara di sini permintaannya tidak. Berarti kalau tidak, maka bisa kita simpulkan D-nya itu kurang dari sama dengan 0. Kenapa harus ada sama dengan? Kan boleh sama dengan. Ingat, kalau sama dengan 0, dia hanya memotong sumbu X di 1 titik. Sementara kalau kurang, dia tidak memotong sumbu X. Nah, sehingga 2 inilah yang kita gunakan. D-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi tinggal kita ganti rumusnya. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C kurang dari sama dengan 0. B kuadrat berarti negatif 4 pangkat 2. Itu adalah 16 dikurang 4 kali A berarti 1 dikali dengan C-nya. C-nya di sini adalah A. 4 kali A kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita jabarkan. 16 kurang dari sama dengan negatif 4 kali 1 kali A, negatif 4A. Maka di sini kita peroleh 4A. Artinya A itu harus lebih dari sama dengan 16 dibagi 4. Sehingga dia tidak akan memotong sumbu X di 2 titik jika A-nya itu lebih dari sama dengan 16 bagi 4. Itu A-nya 4. Nah, sementara A yang dimaksud di sini adalah nilai dari konstantanya. Nilai konstanta atau nilai C. Jangan sampai A yang kalian anggap di sini adalah koefisien dari X kuadratnya. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.